Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Roni dan Ibu Widya Astuti. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Widya. Ya. Oke, kita lanjut saja untuk diskusi kita pada hari ini, yaitu tentang kasus Yuliari. Saya akan mulai share screen. Jadi ada beberapa, saya akan share sound juga biar terjadi sebelum kita bahas PPT kita dengarkan dulu secara singkat kasus dari Yuliari ini ya. Kira-kira sedikit menghambat. Yang paling efektif itu adalah diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan diri kita selain diri kita sendiri. Jadi saya pendekatannya nggak terlalu yang sistem ilmiah gitu-gitu. Udah pusing mas ini. Ingetin aja, kamu jangan lupa kalau kamu kenapa korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu. Mereka pasti keluar malu. Anak-anak apalagi kalau masih kecil ke sekolah dibullying teman-teman, dia pasti nangis. Nah, jadi pendekatan humani seperti itu kalau saya. Suatu saat ada mekanik ada sistem-sistem insentif yang dikaitkan dengan kinerja. Ini kan nggak ada sekarang, kan nggak ada yang berizin ya. Nah, jadi kalau kayak swasta kan, saya swasta bisa. Ada gaji, tunjangan yang pasti kan, tunjangan yang pasti, plus mungkin ada tambahan insentif yang berbasis kinerja. Tinggal nanti masing-masing. Oke. Nah, jadi kita berhenti saja dari video ini, kita lanjut berdiskusi karena masing-masing kita pasti sudah punya bahan yang telah kita persiapkan ya. Jadi yang pertama adalah opening. Tadi saya sudah opening dan langsung saja kita bahas tentang kasus Yuliari. Ya, seperti yang kita telah dengarkan tadi bahwa Yuliari ini terkait dengan kasus korupsi dana bansos. Jadi untuk memulai diskusi yang hangat ini, mungkin saya bertanya-tanya ya, kita santai saja. Pertama untuk Bu Widya deh. Kira-kira Bu, menurut Ibu siapa sih Yuliari ini? Perempuan atau laki? Kadang-kadang terbalik ya. Jadi yang menonton video kita paham gitu ya. Ya, silakan Bu Wid. Ya, terima kasih. Seperti yang kita ketahui ya, Yuliari Batubara ini adalah menteri yang diamanahkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk menjadi orang nomor 1 di Kementerian Sosial. Nah, beliau ini diamanahkan untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan kebencanaan. Nah, seperti kita tahu, kita hari ini ada di masa pandemi, di mana memang harus ada tindakan yang solutif dari Kementerian Sosial terkait bagaimana menangani atau meringankan beban masyarakat terkait pandemi. Nah, Pak Yuliari Batubara ini sendiri dalam upayanya untuk menangani kasus COVID ini melalui satu program kerja mengadakan dana bantuan sosial kepada masyarakat, tapi ternyata dalam prakteknya tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh negara seperti itu. Nah, Oke, thank you. Mungkin itu saja. Iya. Kita udah kenal sedikit sama Bapak Yuliari. Jadi menurut Pak Roni ini yang telah dilakukan oleh Bapak Yuliari ini apa ya? Tadi Bu Wid udah menceritakan sedikit dia menteri, lalu menurut Bapak yang benar-benar fatal yang telah dilakukan oleh Bapak Yuliari ini gimana Pak? Ya, silakan Pak. Baik, kawan. Satu perjuangan. Pada dasarnya kalau bicara korupsi itu yang ada baiknya ya. Bicara korupsi, bicara tentang kembali pada hal-hal yang negatif lah kalau kita dengar kata korupsi. Apalagi itu dilakukan oleh pejabat publik sekelas menteri. Nggak tahu ya Pak Yuliari ini kan Menteri Sosial ya.
Tidak salah beliau Menteri Sosial. Nah, apalagi yang sama-sama kita ketahui itu total kerugian negara itu sekitar 8,2 miliar. Itu bukan uang yang dikit. Kalau seandainya betul tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, saya pikir itu sangat manfaat. Nah, tapi uang itu lebih cenderung masuk ke kas pribadi beliau daripada dia salurkan ke masyarakat. Walaupun ini desutnya hanya kasus suap ya, dugaan suap. Tapi buktinya kalau saya tidak salah ya, catatan saya itu tanggal 6 Desember 2021, Pak Juli, tanggal Desember ya 2021 kalau nggak salah ya. Ya benar. Sekarang Desember 2021 apa 2020. Saya iya benar aja. Ya. Beliau sudah ditetapkan sebagai tersangka. Arti bahasa duga-dugaan itu sudah hilang kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saya pikir ini suatu hal yang memalukan untuk pejabat publik sebagai contoh kepada masyarakat banyak. Saya pikir itu, Bu Rahmi. Baik. Terkait dengan kasus Yuliari ini, jadi mari kita bahas sesuai dengan pedoman dalam kegiatan kita pagi ini, yaitu untuk program Latsar kita ya. Tadi sekilas sudah dijelaskan background dan latar belakang siapa itu Bapak Yuliari dan apa yang telah dia lakukan. Jadi terkait dengan kasus Bapak Yuliari tadi, mari kita sama-sama melihat kelayakan dari isu tersebut dengan teknik APKL kita ya. Jadi ini sekilas saja tadi kita rangkum sedikit ya isu-isu yang terkait. Mari kita cek apakah isu Bapak Yuliari tadi tergolong dengan isu yang aktual, problematik, kelayakan dan layak ya. Jadi ini tadi sedikit ada dana bansos, COVID, kepercayaan masyarakat. Jadi menurut Pak Roni, kira-kira apakah kasus Bapak Yuliari ini memang benar-benar aktual yang terjadi dengan dana bansos, Pak? Menurut Bapak gimana? Ya, kalau bicara tentang aktualnya ya berita korupsi ini, apalagi korupsi bansos COVID itu ya aktual. Karena kenapa aktual? Ya karena sampai saat ini kita masih dilanda pandemi. Apalagi sekarang levelnya udah naik nih, level 1, 2, 3, dan 4 ya kan. Iya. Udah kayak di Langsa, di kota kecil aja sudah level 4 ya Pak ya? Di Langsa saja kita sekarang khususnya di perbatasan Semadam itu ada penyekatan. Kalau nggak ada kartu vaksin kita tidak bisa masuk. Nah, kalau korupsi bansos yang berhubungan COVID, saya pikir sangat aktual. Pikir seperti itu. Baik. Kira-kira Pak, menurut Bapak ini problematik ya? Tidak. Kira-kira ada nggak isu yang terkait dana bansos ini yang harus kita selesaikan? Problematik nggak nih? Pasti ya kayaknya. Problem dong, pasti problem di saat negara kita ini membutuhkan banyak vaksin untuk biaya vaksin, ya kan. Harusnya masyarakat bisa menikmati beberapa pengobatan gratis misalnya begitu kan dari anggaran tersebut, tapi malah anggaran itu diselewengkan atau dana-dana yang seharusnya sampai ke masyarakat utuh jadi berkurang. Kita kan tahu kan selama pandemi ini kan problem masyarakat itu nggak bisa kerjanya nggak maksimal gitu, bahkan ada sebagian di PHK. Nah, dengan ada bantuan itu sebenarnya sangat membantu masyarakat. Tapi dengan terjadi hal-hal tersebut ya sangat menjadi problem bagi masyarakat, khususnya yang masyarakat bantuan COVID itu. Saya pikir seperti itu Mbak Rahmi. Ya, ya, terima kasih Pak. Berarti ini otomatis ya, ini adalah kasus yang terkait dengan masyarakat banyak. Berarti kehalayakannya memang patut untuk dibicarakan ya. Dan berarti dia Oke, berarti ini kita jadikan isu yang layak untuk diselesaikan ya, untuk direspon oleh pemerintah ya. Oke, menurut Mbak Wit nih, kira-kira isu yang Bapak Yuliari tadi memang benar-benar terkait COVID ya, berarti ya? Ya nggak Mbak? Iya Kak. Iya ya.
Jadi ya memang Kak, kan korupsi yang dilakukan oleh Pak Juliari ini diawali dengan paket sembako yang dikorupsi 10.000 per paket gitu kan. Sangat berdampak sekali. Sampai banyak kalau kita perhatikan kemarin ada meme-meme yang viral di Instagram, bagaimana yang isi sembakonya itu sangat tidak layak, bisa dibilang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Memang sudah dipotong oleh pelaku korupsi tersebut kayak gitu. Ya, oke. Ini menarik ya. Berarti ini problematik sekali. Bahkan di Instagram saja masyarakat kita paham ya, tapi nggak ada apa ya namanya, nggak ada cara bagi masyarakat untuk langsung komplain ke pemerintah ya. Ya mungkin cara masyarakat ya dengan membuat meme-meme berarti ini yang ya kemudian bisa sampai pada para Oke, berarti ini udah terpenuhi semua nih bansos ini ya. Terakhir ini kita nge-touch masalah kepercayaan masyarakat nih. Menurut Pak Roni sendiri nih, terkait dengan kasus Bapak Yuliari ini, masyarakat kehilangan kepercayaannya terhadap semua menteri atau semua partai politik ya Pak? Menurut Bapak gimana nih? Ini pastinya aktual untuk problematiknya nih. Oke, baik Bu Rahmi ya. Kalau bicara kepercayaan, kita kembali kepada hal yang positif dibuat. Kalau kita hal negatif yang dibuat, pasti kepercayaan itu bakal hilang. Apalagi itu yang seperti yang saya katakan lagi, itu hal yang dilakukan oleh pejabat negara, kelas menteri gitu kan, yang diselewengkan itu dana untuk masyarakat terdampak COVID. Saya pikir itu sangat menjadi problem dan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat kepada pimpinan. Nah, harapan kita kan juga walaupun sekarang ya kalau saya nggak salah sudah diganti ya menterinya, artinya kan rasa kecewa masyarakat itu tetap ada gitu. Ini nggak cuma semerta-merta mengganti menteri, tapi harus merubah sistem yang ada di Kementerian Sosial, cara aplikasi aplikasi penerapan pembagian dana itu saya pikir harus berubah, nggak jadi dengan sembako, ketakutan itu dipotong juga ada lagi. Saya pikir seperti itu, Mbak Rahmi. Setuju Pak, karena masing-masing staf pemerintah pun sudah punya yang disebut tadi insentif kinerja dan lain-lain. Sepertinya tidak layak lah bagi orang yang sudah punya gaji tetap untuk tetap menyeludupkan gitu ya Pak ya. Oke, jadi saya rasa untuk teknik APKL ini kesimpulannya isu tentang Bapak Yuliari memang benar-benar terkait dengan dana bansos dan of course berhubungan dengan COVID karena bansos yang terjadi itu untuk dana COVID dan berhubungan dengan kepercayaan masyarakat ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, masalah kesimpulan dalam aneka. Ini seperti yang kita udah pelajari dari latsar kita hari-hari yang lalu, bahwa ada hal yang perlu kita kaitkan, yaitu antara kasus Bapak Yuliari dengan aneka ini ya, yang yaitu ada dari segi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, menurut ini saya ke Ibu Wid dulu ya. Di akuntabilitas, Bu, menurut Ibu kasus Bapak Yuliari ini kira-kira apa yang telah terabaikan dari sisi akuntabilitasnya, Bu? Kalau menurut saya semua nilai dari aneka ini sudah dilanggar oleh Bapak Juliari. Akuntabilitas nasional bahkan semua sudah dilanggar kayak gitu. Jadi memang sudah sangat ya tidak ada nilai-nilai yang menjadi panutan dari seorang Bapak Juliari lagi. Kemudian kita bisa saksikan bagaimana kekecewaan masyarakat kemarin kepada Bapak Juliari, bahkan bullying, cacian juga
disampaikan kepada Bapak Juliari kayak gitu melalui sosial media dan lain sebagainya. Kalau kita lihat salah satu interview, salah satu wawancara Bapak Juliari yang kemarin sempat viral, bagaimana beliau sangat menunjukkan sisi tidak ingin korupsi, tapi justru apa yang dilakukan beliau malah sebaliknya kayak gitu. Setuju. Jadi, ya lanjut Bu, nggak apa-apa. Salah satu statement beliau, bagaimana kalau saya tidak salah redaksi bahasa seperti ini, beliau mengemukakan salah satu pendekatan humanis untuk menghindari korupsi, seperti berdiskusi dengan rekan-rekannya di Kementerian Sosial dengan kalimat seperti ini, kalau tidak salah kurang lebih, bagaimana jika nanti Anda korupsi, kasihan keluarga Anda, kasihan anak Anda bisa dibully kayak gitu. Tapi justru sebenarnya Pak Juliari lah pelaku korupsi yang sangat tercoreng sekali ya. Jadi tidak sesuai dengan apa yang disampaikannya, dengan apa yang dilakukan oleh beliau. Jadi memang kalau saya pribadi menilai seluruh nilai-nilai ini, Aneka ini sudah dilanggar oleh Bapak Juliari kayak gitu. Baik. Menurut Pak Roni nih, gimana Pak dalam Aneka kita ini sebagai abdi negara nih? Ayo Pak. Baik. Kalau kita bicara yang namanya tentang kepastian hukum, kita nggak bisa memastikan ya secara pribadi kalau Bapak Juliardi itu memang pelaku korupsi secara fakta. Tapi secara de jure, secara tertulis, negara telah melalui KPK telah menetapkan beliau sebagai tersangka. Masalah itu benar enggaknya itu kembali ke beliau dan Tuhannya, saya pikir begitu. Tapi kalau bicara korupsi, ya kan bicara akuntabilitas, itu sudah sangat melanggar akuntabilitas seorang abdi negara, apalagi beliau menteri. Dan sudah pasti ketika sudah melanggar akuntabilitas, ya rasa nasionalismenya juga saya pikir perlu dipertanyakan begitu. Seorang abdi negara berani menyelewengkan uang negara untuk kepentingan pribadi, mungkin golongan atau lebih besarnya untuk kelompokan, saya pikir itu sangat tidak nasionalisme seorang begitu. Ya secara etika publik ya, kalau saya pikir seorang publik figur nggak seharusnya berbuat hal-hal yang bernilai negatif ya, berdampak negatif bagi pribadi, keluarga, dan mungkin bangsa dan negaranya, saya pikir itu. Ya bicara komitmen mutu ya kurang lebih seperti itu. Nggak mungkin etikanya, kalau etikanya bagus, berarti komitmen mutunya juga terjaga. Nah sudah pasti bicara korupsi, itu orang bukan berarti siapapun orangnya, pasti dia bukan orang anti korupsi. Kita sudah tahu berarti dia pelaku korupsi, bukan anti korupsi. Jadi dari kita bicara kesimpulan dalam Aneka bicara seorang korupsi ya bukan tidak hanya terkecuali ya pada dana bansos, kepada semua hal yang berbentuk korupsi, saya pikir sangat-sangat mengganggu dari akuntabilitas seorang tersebut, nasionalismenya, etika publiknya, komitmen mutu bekerjanya, dan juga dari pola pikir tentang anti korupsinya. Saya pikir seperti itu Bu Rahmi. Saya kembalikan. Ya. Terima kasih Bapak. Jadi ini yang terakhir, slide kita yang terakhir. Sekilas agak sedikit kontras ya. Kalau kita membicarakan masalah pencegahan korupsi, dimulai dari diri gitu ya. Kalau kita lihat videonya Bapak Juliari tadi, dia menyatakan bahwa anti korupsi, kita harus anti terhadap korupsi, dimulai dari diri kita sendiri. Nah itu untuk pembelajaran ke depan, sepertinya kontras sekali ya dengan hal yang harus kita perbuat. Cuman pasti ada jalan ya saya rasa. Jadi menurut Mbak Wit nih, kayak mana sih cara kita mencegah korupsi nih sebenarnya Mbak? Meskipun tadi udah disebutkan dan dia melakukannya, tapi personally kita pasti punya ini, running out the time ya. Jadi secara sekilas singkat saja, menurut Mbak Wid gimana Mbak untuk menutup kasus kita? Iya, jadi memang sebenarnya statement tentang korupsi, pencegahan korupsi dimulai dari diri sendiri itu sangat terdengar klise sekali ya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa memang itu adalah langkah awal untuk
untuk menghindari korupsi gitu. Karena memang dari diri sendiri kita harus punya integritas, tidak ingin melakukan korupsi. Mulai dari hal-hal yang paling sangat kecil sekali, tidak korupsi waktu, tidak korupsi kalau misalnya kita tidak telat datang ke sekolah, ke kampus atau lain sebagainya, itu hal-hal yang kecil yang memang harus ditanamkan kepada diri kita mulai dari kita kecil kayak itu. Nah, selanjutnya mungkin dalam lingkup yang lebih luas ada peran pemerintah yang memang harus sangat tegas dalam perkara korupsi ini. Nah, kalau kita lihat dari kasus Juliari Batu, hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Hanya 12 tahun penjara itu kan, padahal masyarakat sudah punya ekspektasi dihukum mati seperti itu kan gitu. Tapi jadi memang selain ada penanaman ilmu-ilmu agama, kemudian integritas diri juga memang harus pemerintah sebagai yang paling punya peran besar dalam penanggulangan korupsi ini harus mengambil tindakan untuk semua pelaku korupsi seperti itu, Bu Rahmi. Ya, baik, terima kasih. Ini kita stop share ya. Diskusi kita sangat menarik sekali. Saya suka topiknya meskipun agak sedikit telat saya lihat tadi. Ini kita running of the time, jadi 8 menit terakhir ya. Terima kasih untuk Bapak Muhammad Roni dan Ibu Widya Astuti untuk partisipasinya dalam diskusi Latsar ini. Kita tutup saja ya, kita akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.